Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan, kelancaran, dan sukses nanti ya. Sebagai warga negara yang baik, kalian sebagai pelajar harus menunjukkan cita tanah air kalian kepada bangsa ini. Yaitu salah satunya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya berdiri. Ini silakan dipandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Nah, kemudian Bapak mau absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Siti Nurhaliza. Apa itu Pak? Alasannya? Acara keluarga ya, semoga acaranya dilancarkan ya, biar bisa kembali lagi bersama kita untuk belajar bersama ya. Nah, Bapak lihat di sini ruangannya sudah sangat bersih, sudah rapi, kalian juga sudah siap, buku-buku udah di atas meja semua, berarti kalian sudah siap ya menerima pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Apa sih di situ? Kalian waktu pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang teori-teorinya, rumus-rumusnya, kemudian konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerapannya atau pengaplikasiannya seperti apa. Nah, seperti apa sih pengaplikasiannya? Yaitu dengan cara kita di sini ada penerapannya itu dengan menggunakan bunga tunggal, bunga majemuk, anuitas, kelurahan dan pertumbuhan. Tetapi
sebelum beranjak ke situ kita akan melakukan proses terlebih dahulu ya. Silakan kertas selembar disediakan ya. Sudah siap? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Untuk tes awalnya silakan kerjakan. Jelas? Kurang gede? Segini? Cukup. Ya, silakan dikerjakan untuk tes awalnya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Nggak usah tengok kanan kiri. Kemampuan awal kalian aja seperti apa. Paling belakang jelas ya tulisannya ya. Ya, oke. Langsung jawabannya nggak apa-apa, langsung jawabannya. Nggak usah ditulis ulang, lama nantinya kalau tulis ulang. Jangan lupa nanti kasih nama kelas. Kita ada dua soal ya, diharapkan satu soal bisa selesai 5 menit ya. Ada yang sudah? Belum? Ya 2 menit lagi ya, waktunya 2 menit lagi ya. Coba LKPD yang kemarin Bapak berikan tuh dibuka. Ada semua di situ. Ada semua.
di bagian dibuka. Ada buku, kemudian buku paket dan lain sebagainya dimanfaatkan semuanya. Dimanfaatkan semuanya. Nah, ingat ya di sini permasalahan pertama itu masalah tentang bunga tunggal, permasalahan kedua masalah tentang bunga yang macam-macam. Rumusnya berbeda, jangan sampai salah ya. Ya, silakan 1 menit lagi. Ayo. Ya, oke. Waktunya habis ya. Sudah cukup semampunya. Ayo dikumpulkan. Kasih nama, jangan lupa ke belakang langsung kumpulin ke depan. Belakang kumpulin ke depan ya. Estafet. Sudah semua? Ayo, yang belum? Total semuanya ada 16 ya. Kelas kita ada 17 ya, satu sama Siti Nurhaliza ya. Ya, Pak. Ya, ada semua ya. Nah, kita balik ke sini. Kita berbicara tentang barisan dan barisan ya. Barisan kita masih barisan geometri, aritmatika dan geometri. Sudah disinggung Pak tadi, penerapannya itu adalah dari mulai peluruhan. Apa sih peluruhan? Pengurangan ya, pengurangan secara berkala. Kalau pertumbuhan, penambahan atau kenaikan secara berkala ya. Mengapa secara berkala itu tidak signifikan? Karena harus ada proses ya. Kemudian ada bunga tunggal, kemudian bunga majemuk, dan terakhir anuitas ya, angsuran dan bunganya ya. Oke. Apa sih manfaatnya di situ? Nah, kalian kalau misalkan lihat apa namanya itu di brosur ya, brosur apa sih itu cicilan motor tuh yang dibagikan sama SPG, itu kan ada tuh angsuran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu pakai dengan cara anuitas gitu. Nah, atau misalkan kalian pernah di bank bahwa ada ingin menginvestasikan berapa puluh juta seseorang, nah kemudian dari bank itu dikasih bunga. Nah, itu kita menggunakan bunga tunggal atau enggak bunga majemuk, tergantung dari banknya yang menggunakan sistem apa. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian itu pertama bisa menggunakan prosedur tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluruhan, pertumbuhan, bunga tunggal, bunga majemuk dan anuitas. Konsep-konsepnya, rumus-rumusnya semuanya ada. Sudah kalian pelajari saat LKPD sudah dibagikan. LKPD papan itu bahan ajar ya yang kemarin Bapak bagikan. Kemudian yang kedua,
dapat menyelesaikan. Di sini Bapak mengambil topik Pak Jono di sini. Kalian diminta untuk menyelesaikan masalahnya Pak Jono. Nah, Pak Jono itu menabungnya 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu uangnya jadi berapa? Itu bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalahnya Pak Jono itu? Apakah dengan menggunakan bunga tunggal atau dengan bunga majemuk? Atau kita bandingkan antara keduanya? Nah, yang ketiga itu adalah menyajikan. Kalian bisa menyajikan atau mempresentasikan kepada teman kalian tentang hasil karya kalian yang sudah didiskusikan bersama kelompok nanti. Nah, setelah itu kita masuk ke permasalahannya di sini. Ini. Sorry. Silakan, silakan tontonannya. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap atau pengabdian karyawannya, Pak Jono mendapatkan uang pensiun di akhir masa tugasnya. Nominalnya lumayan, 100 juta rupiah. Anda mendapatkan rencana dari Pak Jono salah satu bank swasta selama 5 tahun. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi Pak Jono karena bunga yang bisa ia dapatkan adalah 10% per tahun. Mari kita hitung bersama. Ya, itu video singkatnya. Jadi kalian diminta tolong sama Pak Jono. Beliau adalah pensiunan yang mengambil semua uangnya. Nah, sekarang diminta untuk ini itu mengerjakan masalahnya, yaitu beliau ini uang pensiunannya ada 100 juta. Nah, kebetulan ditawarkan oleh bank swasta, bunganya mencapai 10%. Nah, jangka waktunya 5 tahun. Nah, kira-kira itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, itu permasalahannya yang ada pada video. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini, ya silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu sesuai dengan minggu kemarin ya, yang sudah dibagi, yang sudah pernah dibagi. Kelompok 1 geser di sini nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa di sini nggak apa-apa. Ini di sini. Semuanya sudah? Nah, sudah. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, di LKPD ada 2 permasalahan ya. Kita coba, ada yang menggunakan bunga tunggal, ada juga di sini menggunakan bunga majemuk. Nanti kita bandingkan. Kira-kira solusi yang tepat buat Pak Jono itu pakai bunga tunggal atau bunga majemuk. Nah, silakan Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD itu ya. Gimana kelompok 2? Kelompok 2.
Kelompok 3 mana? Gimana? Ada kesulitan? Berarti yang diketahui aja. Ya, yang diketahui aja. Yang diketahui, kemudian, nah ini di sini. Oke, oke. Bagian akhir. Terus apa lagi? Yang kedua bisa saya kelompok 4 ayo mengerjakan, coba. Nanti agak cepat sedikit ya. Nanti kan kita masing-masing kelompok ada kalkulatornya. Ada ya? Ada kesulitan? Ya? Gimana? Yang nomor 2 kenapa? Jadi suku bunga di sini kan 10%. Kita kan nggak mungkin kalau dikalikan dengan 10%. Nah 10% itu berapa kira-kira? Dibuat angka desimal atau pecahan atau apa gitu. Senyamannya kalian untuk berhitung aja. Ya. Suku bunga. Nah, ini suku bunga. Suku bunga. Menjadi berapa? Kan nggak mungkin kalau misalkan dikalinya dengan 10%. Ya, mau pecahan juga bisa, mau desimal juga bisa. Pokoknya senyamannya aja gitu. Ya. Ya. Kalau kesulitan, jadi tidak lancar ya.
Yang nomor 2 ada pertanyaan? Kita ya? Sama ya? Cuman beda konteks aja ya? Nomor tambah bernama jemuk, gue mulai tunggal ya. Ada kesulitan menggunakan kalkulator? Enggak? Ya, kurang gimana? Oh, coba. Bisa ngitungnya nggak nyampe. Tapi ada pangkatnya. Jadi kalkulator biasa ya? Nggak bisa ya. Nanti ke kelompok lain ini nih. Jam-jam. Nah, ini ada pangkatnya nggak ini? Ini juga sama ya? Pakai yang ada pangkatnya kalkulator. Nah ini nggak dari 10 digit kan? Tinggal 6 digit nih. Nomor 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Tinggal nomor 2 ya? Ya, gimana? Bingung? Ya, harus terbiasa. Mau ngitung gimana? Coba contoh. Nah, pertama kita ketik 1,1 dulu. Ya. Pangkat itu yang mana? Atau kita pakai yang 1,1 pangkatnya kosong. Yang kosong itu kita isi 5. Kalau itu sama dengan hasilnya ini. Nanti hasil ini dikalikan dengan atau ansor ya. Ini dikalikan dengan 100 juta. Itu sampai lebih. Nanti hasilnya. Coba diulang lagi. Coba. Pakainya pangkat yang ini, yang bersih ini. Ya, kalau 2 nanti pangkatnya 2. Ya, oke. Ya. Dari pangkatnya. Ini ada yang pangkatnya. Iya. Ada pangkatnya. Ada pangkatnya nanti ini sama kelompok ini. Ya coba itu barangkali temennya bisa ini yang pinjemin ya. Silakan pinjemin aja. Error katanya kalkulatornya. Angkanya nggak muncul ya.
media untuk presentasinya menggunakan apa? Kita pakai kertas ini lagi ya. Ya, silakan nanti ditulis, tapi bagian belakangnya aja. Nggak usah milih warna ya, karena yang dinilai belakangnya bukan aja. Diusahakan rada gede biar bagian belakang kelihatan. Untuk spidol, Iya Pak. Nanti yang mau dipresentasi kelompok berapa? ya untuk sekarang ya semua kerjakan aja dulu. Kerjakan semuanya. Kalau kita waktunya cukup presentasi semuanya ya. Ini mau pakainya potret, nggak landscape, itu gimana? Bebas sih, bebas. Nama kelompoknya jangan lupa ya, kelompok apa ya? Nah, terserah kalian, kelompoknya kelompok apa itu? Ayo agak cepat dikit. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nomor 2 bisa? Ayo tinggal, tadi udah didiskusikan ya, tinggal salin ya. Ya. Ada ini, ada pangkatnya, nggak hilang, enggak ya. Ya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Waktu pertemuan kemarin, kelompok mana yang maju pertama? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Ya udah, biar efektif. Sekarang kelompok 3 aja ya. Tapi nanti kelompok 3 yang nanggapi kelompok 1, kelompok 4 yang nanggapi nanti kelompok 2 ya. Tanyakan, yang kalian gak paham tanyakan semuanya ya. Ya waktunya 1 menit lagi.
Sudah? Ya? Gimana? Iya, bedanya di pangkat aja. Kalau bunga tunggal nggak pakai pangkat ya. N-nya ada di dalam. Kalau bunga majemuk kan berarti I-nya sih tetap, I-nya tetap di dalam kurung. Yang bedanya itu adalah lamanya, lama waktunya. Nah, nanti ayo silakan kelompok 3. Kelompok 3 dulu yang maju ya. Kelompok 4 lanjutkan nyalinya. Ya silakan. Ayo kelompok 3. Ya, nah, tulis nama kelompok ya. Iya, Pak. Harusnya di awal. Ya, oke, semuanya perhatikan kelompok 3 mau presentasi hasil diskusinya. Posisi duduknya benarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Bulan Pengukir. Saya Umya Rahman. Saya Najwa Ulia. Saya Nova Ulia. Dari kelompok Mangga Harum Manis akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi Ya, permasalahannya dibaca dulu biar paham yang lainnya. dibacakan dulu soalnya, bahwa Pak Jono mendapatkan uang pensiun sebesar 100 juta. Kemudian menabung uangnya selama 5 tahun dengan bunga 100% per tahun, 10% per tahun. Kemudian ditanyakan berapakah uang yang diperoleh Pak Jono setelah 5 tahun dengan menggunakan bunga majemuk. Di sini dijelaskan bunga majemuk. Diketahui M sebagai modal Pak Jono yaitu 100 juta, B sebagai bunga yaitu 10%, N yaitu lama menabung 5 tahun. Kemudian yang kedua, soal yang kedua adalah terjemahkan nilai suku bunga yang digunakan. Nilai suku bunga yaitu 10%. 10% sama dengan 10/100. 10/100 hasilnya yaitu 0,1. Kemudian soal yang ketiga, aplikasikan nilai-nilai yang sudah diperoleh ke dalam rumus untuk mengetahui jumlah uang Pak Jono setelah 5 tahun. Bunga majemuk MN sama dengan rumusnya M dalam kurung 1
ditambah B pangkat N sama dengan 100 juta dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 5 sama dengan 100 juta dikali 1,1 pangkat 5. Kemudian dijumlahin dulu yang dalam kurung ini 1,1 pangkat 5. Hasilnya yaitu 161051 dikalikan dengan 100 juta. Jadi 100 juta dikali 161051 yaitu 161 juta 51.000. 161 juta 51.000 itu keuntungan Pak Jono, hasil uang Pak Jono selama 5 tahun menabung dengan bunga majemuk. Kemudian persoalan yang kedua yaitu dengan menggunakan bunga tunggal. Bunga tunggal diketahuinya sama yang kayak bunga majemuk. Bunga tunggal menggunakan rumus N sama dengan 1 plus B dikali N. Jadi 100 juta dikali 1 ditambah 0,1 dikali 5 sama dengan 100 juta dalam kurung 1 ditambah 0,5. Jadi yang di dalam kurung dikerjain dulu. Hasilnya 1,5. Jadi 100 juta dikali 1,5 hasilnya 100 juta 150 juta. Keuntungan Pak Jono menggunakan bunga tunggal. Kasih tepukan. Ya, silakan lanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Bertanya. Ya, silakan. Kelompok 1 ya. Kami mau bertanya dari persoalan tadi. Nah, berdiri perkenalkan namanya siapa gitu ya. Biar jelas nanti yang ngomong siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Adriana, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya tentang persoalan tadi. Jadi perbandingan keuntungan antara bunga majemuk dengan bunga tunggal itu berapa persen? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Silakan dijawab. Bisa dilihat di sini ya, dari hasil diskusi kami bahwa bunga majemuk mendapatkan 161 juta sekian, sedangkan bunga tunggal 150 juta. Jadi keuntungan Pak Jono itu lebih untung menggunakan bunga majemuk. Kemudian berapa persennya? 11%, soalnya kan 10 juta. Iya, bedanya 10 juta dari bunga majemuk sama bunga tunggal. Ya. Jadi Pak Jono makanya bunga majemuk aja biar keuntungannya lebih banyak. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok itu. Ya. Cukup sekian. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 4.
Silakan hasilnya dipresentasikan. Ditimpa juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. So, sambil dibuka. Perkenalkan kami dari Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Siti Fatimah, saya Iswati, saya Mata Perdana. Saya Umar Saudara. Akan menjelaskan jawaban dari soal yang kami kerjakan tadi. Saya bacakan dulu ya soalnya. Kegiatan 1. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap puluhan tahun pengabdian karyawannya, Pak Jono mendapat uang pensiun di akhir masa tugasnya. Pak Jono mendapatkan uang pensiun sebesar 100 juta rupiah. Agar mendapat bunga, ia berencana menyimpan uang ini ke salah satu bank swasta selama 5 tahun dengan menggunakan bunga majemuk. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun. Berapakah uang yang diperoleh Pak Jono setelah 5 tahun? Apa ya? Orangnya malu. Aja dulu. Dari soal pertama, sebutkan nilai-nilai penting yang ada pada soal. Di sini kita bisa melihat modal 100 juta, bunganya 110% dan jangka waktunya 5 tahun. Yang kedua, terjemahkan nilai suku bunga yang akan digunakan. Suku bunga selama 5 tahun yaitu bunga per tahun yaitu 10%. 10% sama dengan 10 per 100 sama dengan 0,1. Nomor 3, aplikasikan nilai-nilai yang sudah diperoleh ke dalam rumus untuk mengetahui jumlah uang Pak Jono setelah 5 tahun. Selanjutnya MN sama dengan MO dalam kurung 1 plus 1 dikali N. MO sama dengan 1 tambah 0,1 kali 5 sama dengan 1. MN sama dengan M dalam kurung 1 tambah G pangkat N. 100 sama dengan 100 juta dikalikan dengan 1 tambah 0,1 pangkat 5 sama dengan 100 juta dalam kurung 1,1 pangkat 5 sama dengan 100 juta dikali 1,66051. Hasilnya 161.051.000. Terus yang saya akan menjelaskan pada kegiatan kedua. Sebutkan nilai-nilai penting yang ada pada soal. Jadi sama ya dengan kegiatan 1, sama temponya 100 juta, ini bunganya itu 10% dan jangka waktunya itu 5 tahun. Terus terjemahkan nilai suku bunga yang akan digunakan. Jadi bunganya sama 10%, jadi 10 per 100 desimalnya 0,1. Aplikasikan nilai-nilai yang sudah dikeluarkan
ditambah I dikali M sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali 5M-nya itu 5 ya jangka waktunya. Jadi sama dengan 1 tambah 0,5 sama dengan 1,5 dikali 100 juta sama dengan 150 juta. Sekian dari ada yang mau bertanya nggak? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Silvi. Yang bertanya berdiri ya. Perkenalkan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Pujiawati dari kelompok 2 ingin bertanya tentang apa perbedaan dari bunga majemuk dan bunga tunggal dalam perhitungan soal di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bunga majemuk itu intinya lebih menguntungkan dibanding bunga tunggal. Terus kalau perhitungannya sih kalau bunga majemuk dipangkatin ya, dipangkatin jadi jangka waktunya jadi dipangkatin. Kalau bunga tunggal langsung dikaliin aja sama. Gimana? Kelompok 2? Jelas? Bisa dilihat dari perbedaan hasilnya. Kalau bunga tunggal kan cuma 150 juta, tapi kalau bunga majemuk jadi 161 sekian. Jadi lebih banyak, jadi lebih menguntungkannya bunga majemuk. Ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada? Sudah, oke. Silakan. Ada yang bertanya lagi dari kelompok lain? Cukup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Semuanya pertanyaan. Ini Bapak evaluasi yang pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan pertama dari Dewi ya. Itu apa tadi bilangnya? Berapa persen perbedaannya? Perbedaan berapa persen itu berarti artinya kita ngambil keuntungannya. Keuntungan yang diperoleh Pak Jono dengan menggunakan bunga majemuk dengan keuntungan yang diperoleh Pak Jono dengan menggunakan bunga tunggal. Kalau misalkan kalian lihat di sini kan 100 juta. 100 juta kan kalau ini hasilnya adalah 161 juta. 161 juta dikurangi dengan 100 juta, sekitar 60% ya, 61% ya. 61%. Nah, bunga tunggalnya adalah 150 dikurangi dengan 100 sekitar 50%. Tadi jawabannya benar sekali. Perselisihnya atau perbedaannya itu adalah sekitar 11%. Lebih tinggi bunga majemuk. Nah, sepakat ya, berarti kelompok 1 menyarankan untuk Pak Jono itu menggunakan bunga majemuk saja biar lebih untung atau lebih banyak bunganya ya. Nah, untuk kelompok tadi kelompok 4 ya. Kelompok 4, pertanyaan dari kelompok 2 itu bedanya apa? Ya, benar. Bedanya itu adalah nilai N-nya di sini. N itu apa sih? Lamanya kita menabung. Nah, N-nya kalau misalkan di bunga majemuk itu N-nya itu dipangkatkan dalam sebuah rumus. Kalau misalkan dalam bunga tunggal itu N-nya itu dikalikan dengan I, itu adalah bahasa Inggrisnya interest ya, atau bunga, disebut bunga ya. Nah, itu berarti sepakat ya, baik dari kelompok 3 maupun kelompok 4 bahwa Pak Jono itu silakan memilih bunga majemuk agar perolehan keuntungan atau bunganya itu lebih besar. Nah, apa sih yang kita dapat hari ini pembelajarannya? Dari mulai tadi Bapak dari awal ngomong masalah peluruhan, bisa disimpulkan dari kelompok 1. Silakan berdiri. Atau kelompok 2 dulu nggak apa-apa, atau kelompok 3 dulu nggak apa-apa. Silakan, yang siap dulu kelompok mana? Ya, jubirnya. Kita simpulkan bahwa hari ini kita dapat apa sih? Kita belajar tentang apa sih hari ini tuh? Ayo.
Ya, silakan kelompok 3. Ya, berdiri silakan. Saya Dia Ayu dari kelompok 3. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu marilah kita menabung Ya. biar dapat bunga. Nah, menabung biar dapat bunga ya. Jadi investasi itu atau menabung itu lebih menguntungkan ya. Tapi menabungnya jangan dikit-dikit langsung gede ya. Biar dapat bunganya juga gede. Ada lagi dari kelompok lain? Dari kelompok lain? Sudah? Oke. Kalau misalkan tidak ada, kita simpulkan bareng-bareng bahwa hari ini kita tadi ya mempelajari tentang perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Itu adalah pengaplikasian dari barisan aritmetika dan barisan geometri. Kemudian aplikasi lain juga ada yang namanya tentang peluruhan juga ada, tentang pertumbuhan juga ada, dan yang terakhir itu adalah tentang anuitas. Biasanya kalau peluruhan itu tentang ya itu tentang apa? Pengurangan ya, dikurangan secara bertahap. Pertumbuhan adalah penambahan secara bertahap ya. Dan yang terakhir adalah anuitas. Biasanya berkaitan dengan angsuran ya, pembayaran ya, cicilan ya. Ya, itu silakan kembali ke tempat masing-masing, dirapikan biar posisinya menghadap ke semua. Oh ya, LKPD-nya dikumpulkan, silakan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya. Ya. Satu kelompok lagi. Ya. Setelah sudah kalian belajar tentang bunga majemuk, bunga tunggal, silakan tunjuk gigi kalian di sini. Soal evaluasinya kalian kerjakan, Bapak kasih waktu waktunya 10 menit. Dan harus ada peningkatan nih. Tadi masih ada salah-salah tentang penulisan, kemudian juga ini nih tadi tuh di soal tes awal itu ada yang 0,01 di sini. Kan kalau bagi 10 itu harusnya 0,1 ya. Nah, itu masih ada yang salah-salah. Silakan perbaiki. Jangan lupa kasih nama ya. 10 menit waktunya.
Iyo, harusnya nanya tadi, sekarang ayo coba. Masa tengok-tengok, bisa nanya-nanya. Coba kalau misalkan dalam pembelajaran tuh buktikan kita itu sejauh mana kemampuan kita dalam menangkap pembelajaran. Kalau terus-terusan bergantung itu tidak baik gitu ya. Kayak 3 menit sudah berlalu. Waktunya makin menjauh, berjalan. Lima menit lagi ya.
2 menit lagi ya. Ya, waktunya hampir habis. Ya, siap-siap. 1 menit lagi. Kalau yang sudah silakan kumpulkan. Dari belakang kumpulkan dari belakang. Benar? Ayo. Ya. Ada lagi yang belum? Ya. Oke. Nah, tahap terakhir nih. Ada 2 buah pertanyaan kok, dan silakan kalian, bukan di sini jawabannya iya atau tidak, tapi kalian ekspresikan pada sticky note apa sih yang kalian dapat pada pembelajaran kita kali ini. Bebas, mau nulis apapun juga nggak apa-apa, tapi yang baik-baik aja, baik-baik, yang sesuai dengan pembelajaran ya. Tapi pertanyaan seperti dia di papan tulis itu. Apa kalian memahami aplikasi atau penerapan barisan untuk masalah bunga tunggal? Yang kedua, apa kalian memahami pengaplikasian atau penerapan dari barisan untuk masalah bunga majemuk? Kalau iya, iyanya kenapa? Saya dapat apa? Kalau tidak, tidaknya saya kurang apa? Gak usah lama-lama ya ini ya, 2 menit aja. Masa sampai 10 menit. Yang sudah silakan dikumpulkan. Itu jangan banyak-banyak curhat kayak curhat. Yang sederhana aja gitu kayak curhat. Sampai 2 pula gitu. Ini bukan sesi curhat ini. Dan akhirnya terima kasih. Pembelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelasnya ditutup dengan membaca doa bersama-sama sambil mengumpulkan itu ya refleksinya ya. Ya silakan berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan membahas tentang deret ya, deret aritmetika dan deret geometri. Terima kasih Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.